Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang ceria ini saya mau men-sharing tentang tanaman yang satu ini, teman-teman. Ini tanaman yang gak asing lagi bagi kita semua, yang semuanya tahu ini pohon kates. Ini namanya pohon kates, semua orang sudah tahu. Tapi banyak jenis kates yang ada di sekitar kita. Kali ini saya mau men-sharing tentang kates ini, teman-teman. Itu yang kemarin saya memvideo kates jenis kates lanang namanya, atau kates jantung. Di tempat saya namanya kates lanang atau kates jantung. Yang video kemarin sudah saya videokan. Yang kali ini lain namanya, teman-teman, karena banyak sekali jenis kates di Indonesia ini, teman-teman, di daerah kita ini. Aku doakan semoga teman-teman berbahagia dan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan rezekinya. Ini kates saya yang dulu hampir mati, sekarang tumbuh bagus sekali, teman-teman. Ini buahnya sangat lebat sekali ini. Ini namanya kates Taiwan, teman-teman. Ini namanya kates Taiwan. Bentuknya bulat, agak lonjong sedikit, teman-teman. Buahnya lebat dan sangat merah, manis sekali ini, teman-teman. Jadi banyak jenis kates yang ada di sekitar kita atau yang berada di Indonesia ini, teman-teman. Ada kates ini Taiwan ini namanya kates Taiwan. Kalau ini bentuknya bulat dan agak lonjong, buahnya terempol sangat banyak sekali, teman-teman. Itu sini belum besar, situ sudah mau berbunga lagi, teman-teman, dan berbuah sangat banyak sekali, teman-teman. Ini besar sekali ini buahnya. Jadi di Indonesia ini sangat banyak sekali buah sejenis kates ini, teman-teman. Ada kates yang namanya Taiwan seperti ini. Kalau ini yang Taiwan. Ada kates lokal. Kates lokal itu daunnya juga seperti ini, teman-teman. Daunnya seperti ini tapi agak kecil sedikit, seperti kates Taiwan ini daunnya, tapi agak sedikit kecil. Dan buahnya itu bulat. Buahnya itu bulat kalau kates lokal. Buahnya bulat, tidak lonjong, dan banyak sekali juga buahnya, teman-teman. Dan dalam itu rupanya, warnanya itu buahnya kuning, merah, agak kuningan, banyak kuningnya kalau lokal, teman-teman, kalau kates lokal. Dan dagingnya itu agak tipis tapi juga manis sekali, manis. Jadi perbedaannya itu antara kates Taiwan ini sama kates lokal itu, kalau lokal itu dagingnya tipis, warnanya dalamnya itu kuning, merah tapi setengah kuning, tapi hampir kuning semua, teman-teman, kuning. Dan dagingnya itu tipis, enggak tebal. Tapi kalau kates ini, Taiwan ini, dalamnya itu merah. Ini dalamnya merah, kuningnya cuma sedikit, dagingnya tebal,
dagingnya tebal dan manis sekali teman-teman. Bijinya dalam itu berwarna hitam, besar, agak besar. Biji dalam itu hitam, atau biji atau kelentengnya itu ciri khasnya itu hitam agak besar kalau ini atas Taiwan ini. Tapi kalau katos lokal, atas kita lokal itu bulat-bulat, agak berwarna kekuningan itu. Apa bijinya itu agak warna kuning. Biji dalam atau biji di dalam benih atau biji di dalam buah atas itu agak kecil, berwarna agak kuning kalau atas lokal. Kalau atas ini Taiwan ini hitam-hitam gitu teman-teman, agak besar sedikit. Jadi ada perbedaan teman-teman antara daun dan buah serta isi itu dengan ketebalan buah sangat berbeda, tidak sama teman-teman. Tapi juga manis, rasanya manis hampir sama. Jadi selain kates gantung, kates lokal, kates Taiwan, banyak lagi jenisnya kates teman-teman. Kates apa itu yang lonjong itu Inggris apa itu namanya, itu yang lonjong panjang itu ada kates itu bentuknya lonjong panjang. Ada lagi kates yang warnanya coklat panjang teman-teman, buahnya itu lonjong panjang. Yang saya tahu ada di sekitar saya itu ada 6 jenis teman-teman. Jadi yang lonjong itu ini apa, ini gagangnya daun ini berwarna coklat kemerah-merahan. Ini buahnya panjang lonjong dan buahnya manis sekali juga teman-teman, sangat manis sekali. Jadi ada beragam banyak jenis tanaman ini yang manfaatnya sangat banyak sekali teman-teman. Ini untuk kesehatan mata, vitamin A ini katanya Pak Dokter, ini sejenis vitamin A ini kalau dikonsumsi banyak terkandung banyak terkandung di dalamnya vitamin A ini teman-teman, kata dokter. Ini sangat bagus sekali untuk ditanam teman-teman di lahan yang sempit pun bisa, atau yang luas sangat bagus, bisa buat konsumsi buah atau sayuran tiap hari. Daunnya berguna untuk sayur atau untuk makanan ikan kita kalau memelihara ikan, buat konsumsi ikan gurame. Daunnya ini cukup bagus sekali buat kesehatan ikan gurame. Daun yang ujung itu buat sayur kita teman-teman, yang itu. Jadi daun yang muda itu buat sayur bagus, buahnya ini buat sayur juga bagus. Ini buahnya ini buat sayuran juga bagus, dan buat buah juga bagus. Jadi tanaman ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita teman-teman. Jangan lupa ini ditanam kalau punya teman-teman, untuk kesinambungan kita, untuk
bahan sayuran atau buah, dan penanamannya sangat mudah sekali. Tapi ini tanaman ini agak anti air teman-teman. Itu asalkan tanahnya itu tanahnya tidak berair atau istilahnya tergenang air, insya Allah tanaman ini bisa bertahan hidup cukup lama teman-teman. Kelemahannya itu kalau tanaman ini kena air, ini kena air, terendam air, ini kelemahannya sangat buruk sekali teman-teman. Tanaman ini kalau kena air, tergenang air, ini anti air teman-teman. Jadi kalau kena air, terendam air sampai 2 hari sampai 3 hari, lebih-lebih sampai seminggu, area tanah kita ini tidak cocok, sangat tidak cocok sekali teman-teman dengan ini tanaman ini. Ini nanti akarnya busuk dan mati. Jadi tanaman ini tidak suka sama air teman-teman. Ini tolong dicatat teman-teman, tanaman yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu saya kasih tahu. Jadi tanaman kates ini tidak suka sama air. Ya membutuhkan air tapi secukupnya. Kalau ditanam itu di tanaman yang tidak lahan yang tergenang air. Ini cukup bagus sekali. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, bersemangat menanam tanaman yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kebutuhan sehari-hari. Buahnya bisa buat kita makan, buahnya ini bisa buat konsumsi, juga bisa buat sayur. Ini teman-teman, daunnya itu bisa buat sayur juga, daun yang muda. Kalau daun yang tua ini, kalau kita punya ternak, kita bisa manfaatkan buat ternak kita. Misalnya kambing ini suka sama ini juga. Ini daun pepaya ini suka. Kalau ikan itu gurame juga suka sama daun pepaya ini, sangat suka sekali. Jadi sangat kaya manfaat. Sedangkan ini batangnya yang besar ini, kalau sudah tua, kalau sudah tidak berguna atau alias sudah tidak produktif, kita bisa memanfaatkan sebagai, kalau ada teman atau kita berternak jangkrik, ini bisa buat makanan. Buat jangkrik sangat bagus sekali teman-teman. Tambahan makanan buat ternak jangkrik ini, kalau sudah tua atau sudah tidak produktif, pohon pepaya ini sangat bagus sekali untuk tanaman ternak jangkrik, makanan tambahan. Jadi tanaman ini sangat bermanfaat sekali. Dan kalau kita punya chopper atau penggiling pakan ternak itu, ini pun batangnya bisa dicoper buat makanan ternak teman-teman, karena kandungan airnya sangat berlebih dan sangat empuk. Kalau dicoper ini sangat empuk. Jadi ternak kita insya Allah suka ini batangnya, ini buahnya, Masya Allah. Jadi ini bisa membantu dapur kita teman-teman. Ini bisa membantu biaya kos dapur kita teman-teman, dengan menanam tanaman ini. Besar-besar, sangat bermanfaat sekali ini sangat bermanfaat sekali. Penanamannya mudah, asalkan jangan pada tanah yang tergenang
air. Ini anti rendam terendam teman-teman, tidak suka sama air. Ini tanaman ini kelemahannya dengan air, terlalu banyak air tidak suka ini teman-teman. Penanaman mudah dan sangat bermanfaat bagi kita teman-teman. Buahnya mengandung nutrisi yang sangat bagus buat kesehatan kita, tubuh kita. Sekian dulu teman-teman, semoga video ini menginspirasi teman-teman dan tetap semangat menanam tanaman buah atau tanaman yang bermanfaat bagi kita khususnya dan ternak kita, peliharaan ternak kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.